Gitu, jadi tinggal tabur-tabur aja teman-teman. Style pupuk apa yang dipakai sama Pak Heru ini? Pesona Bagio. Sangat istimewa ini teman-teman. Jadi kisah yang menginspirasi. Balun Kopi Official, ruang belajar tanpa batasan, petani pengolah, peracik rasa, kita satu di sini, Indonesia. Balun Kopi Official. Hari ini kita coba sepilkan berarti nanti di bulan pupuk 2, rahasia yang Kuwi nak diaplikasikan pupuk oleh Pak Heru di area yang tekai kanggo apa? lahan ini. Spray. Dan ini menjawab dari pertanyaan teman-teman yang ada di Nah, cukup spray beberapa komen. Itu katanya tidak detail, kemudian wah itu ngapusi pupuk yang diaplikasikan sama Pak Heru di area kebun ini. Dan dari aplikasi yang dihasilkan, dari aplikasi yang dipakai oleh Pak Heru ini ternyata cukup produktif teman-teman, sangat-sangat produktif ya, sangat-sangat produktif. Dan dari buah yang dihasilkan juga cukup baik. Kita sepilkan detail pupuk apa yang dipakai sama Pak Heru ini. Ini rahasia dan teman-teman wajib tahu ini. Rahasia dapur. Ini pupuk apa Pak? Ini NPK Ponska sama KCL sama fosfat. Sama fosfat di mix begitu. Prosentasenya berapa? Persentase 20% untuk KCL sama fosfatnya, 20% dari NPK-nya. Dari NPK. Oke. Jadi NPK-nya lebih besar. Berarti NPK-nya 60% ya, Pak? Iya, 60%. Yang 20% itu KCL, yang 20% itu fosfat. Nah, oke, berarti 60% Ponska, 20% fosfat sama kalium. NPK. KCL sama KCL. Begitu ya. Ini rahasia dapur ini. Sengaja kita sepilkan biar teman-teman juga punya motivasi agar kopi yang ada di teman-teman dikasihkan pupuk ini. Terus pemupukan itu berapa Pak? Dalam 1 tahun, kapan waktunya mupuk Pak? Kalau mupuk 2 tahun sekali. 2 tahun sekali di bulan 5. Setahun 2 kali apa 2 tahun sekali? Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Di bulan berapa Pak? Antara bulan 5 sama bulan 6. Terus yang kedua bulan 11 sama 12. 11 sama 12. Berarti setahun 2 kali. Per setengah tahun sekali ya barang, kurang lebihnya begitu ya? Iya, kurang lebih seperti itulah. Oke. Satu batang itu butuh berapa ini? Butuh berapa gram atau butuh berapa? Ya katakan kalau pohonnya sudah besar seperti ini kan sudah berbuah. Sudah berbuah dan ini sambungan sudah lama. Kita cukup taburkan 2 genggam. 2 genggam. Kalau bisa di gram itu kira-kira berapa Pak? Berapa ya? Ya 1 on adalah. 1 on lebih ya? 1 on. Berarti kalau 1 genggam itu 1 on, berarti ada 2 on. 2 on. 2 on lebih lah, kurang lebihnya segitu. Modelnya genggam saja. Ya. Oke, gitu. Jadi tinggal tabur-tabur aja teman-teman. Ini karena petani yang males, harusnya kan dikasih lubang. Harusnya dikasih lubang. Ya. Cuman ini pemupukan versi Pak Heru tanpa dilobang. Nah, oke. Terus kalau yang sudah lebih besar, pohonnya sudah lebih besar dan bahannya yang siap diproduksikan lebih banyak, kita bisa tambahi. Berarti jumlah pupuk yang diaplikasikan itu melihat batang yang ada. Kalau batangnya besar, maka kebutuhan makanannya kan otomatis lebih besar, maka kasih yang lebih banyak. Gitu. Tambahkanlah seperti itu. Nah. Oke. Ya. Ya, kurang lebih setengah meter dari pohon. Ya. Jarak. Nanti kita sepilkan. Jadi gini teman-teman, ini sambil Pak Heru memupuk. Pemupukan jangan di bawah batang ya teman-teman ya. Tapi targetkan mahkota daun. Tajar.
Apa ya? Berapa jengkal, Pak? Ya kisaran 45 sampai 50. Oke, sekitar setengah meter sampai 1 meter lah, kurang lebihnya segitu. Kira-kira lah seperti itu. Jadi kalau teman-teman lebih detail lagi, maka lihat mahkota daun. Mahkota daunnya itu setinggi apa, seberapa lebar, maka di situ pupuk itu diaplikasikan. Perih tangan nih. Begitu ya teman-teman ya. Kenapa begitu? Karena akar yang produktif itu akar yang ada di bawah apa namanya, mahkota daun. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini tips rahasia yang dilakukan sama Pak Heru dalam di ambal ini, itu modelnya seperti itu. Ini pupuk yang sudah diaplikasikan. Terus ternyata di bawah itu ada kohe ayam. Kohe ayam berarti apa, Pak? Ayam berdaging ya, Pak? Kohe ayam berdaging. Itu diaplikasikan di bawahnya. Kabut pagi di lereng yang Pak Heru, untuk kohe ayamnya diaplikasikannya kapan, Pak? Berarti 2 bulan yang lalu, bulan puasa. Setahun berapa kali? Setahun, ini 3 tahun 1 kali. 3 tahun 1 kali. kali ini ya ini Mas. 3 tahun 1 kali. Oke. Ini mungkin pupuk tambahan ya. Selama saya nggarap di lahan ini baru kali ini pakai kohe. Baru kali ini pakai kohe. Jadi kemungkinan Pak Heru itu lebih fokus di pupuk kimia dan apa namanya, komposisinya tadi sudah kita spilkan ya. Berarti 60% Ponska, kemudian 20% fosfat, kemudian 20%-nya apa, Pak? KCL. Siapa yang mikir mau ngomong deh. Nyorang ringokan KCL. Oke, gitu teman-teman. Ini yang sudah diaplikasikan. kabut pagi di lereng yang menghijau. Petani petik ceri merah di sana. Dari aplikasi yang tadi Pak Heru pakai itu kelihatan ini sangat subur dan sangat produktif, dan kenapa ini kita sepilkan teman-teman, jangan asal kasih pupuk, salah satunya ini sedang musim kemarau, maka kebutuhan N itu harus dicukupi gitu teman-teman ya, kebutuhan N itu harus lebih besar daripada fosfat, daripada kalium, daripada yang lainnya. Tapi ketika nanti di musim hujan ya akan komposisinya akan berbeda teman-teman, jelas akan berbeda. Coba kita lihat, ini subur banget teman-teman, dari pupuk yang diaplikasikan sama Pak Heru itu subur banget ini. Oh iya. Saking suburnya kopi yang sampai tangga sebelahnya juga subur ini. Petani petik ceri merah di sana. Pupuknya bagus dan susunya cocok. Lebih pupuknya kurang bulan aslinya. Susunya cocok. Jasa lewat biji yang berharga. Dari kebun sampai ke penggilingan, setiap proses buahnya luar biasa ini teman-teman. Buat rasa yang jadi kebanggaan. Bagio itu sangat produktif ya di untuk ambal kita ini. Penikmat Nusantara. Lebih dari cangkir di tangan, ada ilmu dan banyak pengalaman. Sangat istimewa ini teman-teman. Dari hulu sampai hilir perjalanan, jadi kisah yang jarang-jarang loh ada kopi yang juga kayak gini. Jarang, dan kopinya juga jarang mau dibuat kayak gini, itu jarang mau. Kenapa bisa mau teman-teman? Karena kopi ini dirawat dengan baik, kemudian dikasih nutrisi yang baik, beracik rasa kita satu di sini. Di atas sudah tua, sudah sangat Balun Kopi Official. Di bawahnya satu fans semua kan? perjalanan. Rambutnya
dibuang dalam komunitas yang nyata, mengupas tuntas dunia perkopian. Dalam satu batang ini batang buah tua, tapi aman di atasnya buah yang sudah siap petik. Bagio. Nggak tahu ini kenapa dikatakan bagio itu, nggak tahu, mungkin bagio itu dari kata bahagia mungkin, nggak tahu, cuman mungkin mas bagio ya sahabat ya. Peracik rasa kita satu di sini, Indonesia. Balun kopi. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman kopi yang ada di Nusantara. Salam kopi.